Saudari-saudariku terkasih, saudaraku terkasih, hari ini kita menyaksikan di depan sini pastor-pastor MSC yang banyak sekali. Ya, barangkali tidak seperti biasanya kalau kita merayakan misa-misa hari Minggu. Dan di situ juga ada frater-frater dan bruder yang duduk bersama kita di bangku umat. Nanti sebentar baru akan diperkenalkan kepada kita semua yang ada pada hari ini di misa ini. Mari kita bermenung tentang bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Pada hari Minggu yang kedua ini, Prapaskah hari Minggu kedua ini, pandangan kita diarahkan untuk bermenung tentang sebuah masa depan. Tentang masa yang akan datang, yang menjadi tujuan kita semua, tujuan kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Kita hidup dan kita ini sementara dalam persiaraan hidup menuju kepada satu situasi atau kondisi yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu kemuliaan di dalam hidup kita. Supaya kita tidak dalam kita bekerja, dalam kita hidup, dalam kita melaksanakan tugas-tugas harian kita, kita tidak pernah lupa akan situasi akhir kita atau kondisi akhir kita yang sebetulnya juga menjadi sebuah ajakan untuk kita bagaimana kita menata kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini. Perlu penataan, perlu kita menata hidup kita supaya tujuan yang menjadi tujuan akhir itu kita bisa capai atau bisa jangkau di dalam kehidupan kita. Hari ini di dalam bacaan Injil, di sana diceritakan tentang pengalaman tiga murid bersama-sama dengan Yesus di atas gunung. Dan di sana diceritakan bahwa ketika mereka berada sendirian di sana, Yesus itu berubah rupanya. Pakaiannya juga berubah. Dan dikatakan bahwa pakaiannya itu berkilau-kilauan. Wajahnya berubah. Wajah yang biasa atau wajah yang harian yang disaksikan oleh para murid, yang dikenal oleh para murid itu seketika itu berubah. Dan dikatakan bahwa ketika berubah itu, dia sementara ada bersama-sama dengan Musa dan Elia untuk berbicara dengan dua orang ini. Dua orang yang sudah lebih dahulu menikmati kemuliaan itu, atau dua orang yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kekudusan hidup itu. Dan karena itu lalu perubahan rupa itu mau mengatakan pada kita bahwa kita masing-masing maupun secara bersama-sama punya satu tujuan yang akan kita capai atau mau kita perjuangkan di dalam kehidupan ini supaya nanti kita dapatkan sesudah kita menjalani persiaran hidup ini. Dan itulah kekudusan hidup. Itulah kemuliaan, itulah kejayaan atau itulah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa mencapai atau menggapai kehidupan atau kekudusan atau kehidupan yang jaya, kehidupan yang mulia itu di dalam kehidupan yang sekarang ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Butuh satu penghayatan hidup. Dan penghayatan hidup yang pertama itu pertama-tama kita diajak untuk merenungkan tentang relasi kita dengan Tuhan. Ketika para murid itu menyaksikan tentang pemandangan yang luar biasa.
yaitu Yesus yang berubah rupa. Mereka sementara itu dalam satu kekaguman di satu sisi, tapi di lain sisi ketakutan yang besar karena mata mereka sudah melihat kekudusan itu di dalam hidup. Sementara mereka menyadari bahwa mereka ini penuh adalah manusia biasa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Dan karena itu mereka murid-murid di dalam bacaan Injil hari ini dikatakan mereka begitu ketakutan. Tapi kemudian di sana terdengar satu suara yang mengatakan begini, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah. Jadi ini poin pertama yang kita mesti coba untuk menghayati di dalam kehidupan kita, yaitu kita ini adalah putra dan putri yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kita masing-masing maupun kita bersama-sama, engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Mengapa poin ini penting di dalam kehidupan kita atau dalam membantu kita untuk menata kehidupan kita? Banyak kali di dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang putus asa dalam hidup. Banyak kali di dalam kehidupan ini kita kehilangan harapan akan kehidupan ini atau harapan untuk hidup. Karena kita berpikir lebih banyak tentang kekurangan kita, tentang kelemahan kita, tentang kejauhan kita dari Tuhan. Yang membuat kita betul-betul lain kali kehilangan harapan dalam hidup ini. Karena kita sudah berjuang banyak di dalam kehidupan ini, tapi kekurangan, kelemahan, dosa, dan kebersalahan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dan karena itu kita putus asa. Kita mengaku dari waktu ke waktu. Kita mengakui kesalahan kita dari waktu ke waktu. Tapi setelah itu kita buat dosa-dosa yang sama. Kita buat kesalahan-kesalahan yang sama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada kekudusan hidup itu yang menjadi tujuan kita, Injil mengajak kita untuk coba menghayati sabda Tuhan kepada Yesus hari ini, engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita menghayati panggilan kita sebagai putra dan putri Allah yang betul-betul dicintai oleh Tuhan, yang betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Supaya dengan itu panggilan kita untuk menjalin intimitas relasi dengan Tuhan atau relasi yang dekat dengan Tuhan itu menjadi mungkin. Kalau saya menghayati hidup saya dalam relasi dengan Tuhan sebagai bapa dan anak, sebagai bapa dan putra, bapa dan putri, maka dorongan yang ada di sana adalah usaha yang senantiasa terus-menerus supaya saya tidak menyakiti hati Bapa saya, supaya saya tidak melukai hati Bapa saya, supaya saya tidak mengecewakan Bapa saya di dalam kehidupan ini. Dia yang sudah berjuang begitu kuat untuk saya mesti juga berjuang untuk dia di dalam hidup. Jadi penghayatan atas cara ini akan memacu motivasi kita untuk sedapat mungkin menghindari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita setiap kali buat di dalam kehidupan ini. Engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Apalagi yang kita perlu renungkan di dalam kehidupan ini ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada kesucian atau kemuliaan atau kejayaan hidup yang jaya di dalam hidup ini.
Bacaan pertama hari ini menceritakan kepada kita bagaimana perjuangan Abraham di dalam hidupnya. Dan ini mengajak kita supaya kita menghayati di satu sisi ketaatan kita di dalam hidup ini, dan di lain sisi supaya ketaatan itu membuahkan berkat-berkat untuk kita sendiri maupun untuk orang-orang lain, supaya kita menjadi berkat di dalam kehidupan ini untuk orang lain. Abraham pasti berjuang luar biasa ketika Tuhan menantang dia. Abraham, ambil anakmu itu, bawa dia ke tempat di mana saya akan tunjukkan, dan di tempat itu kau korbankan anak itu untuk saya. Ini satu pergumulan yang luar biasa karena Abraham punya anak cuma satu, anak tunggal. Dan anak ini adalah anak perjuangan. Usianya sudah tua dan juga istrinya Sarah sudah tua. Dan karena itu mereka berjuang sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan anak ini. Sementara di satu sisi dia mendengarkan janji Tuhan untuk dia bahwa keturunanmu akan menjadi berkat untuk orang-orang lain, atau keturunanmu akan menjadi sama banyak seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit. Kalau kau bisa hitung, silakan. Pada hari ini, ketika kita bermenung tentang kekudusan di dalam hidup ini, kita diajak untuk coba bermenung tentang pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Kita di satu sisi diuji oleh rupa-rupa kesulitan, rupa-rupa persoalan, rupa-rupa tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi di lain sisi kita diajak untuk berpegang pada janji-janji yang telah Tuhan buat dengan kita, atau kita buat dengan Tuhan, supaya dengan itu menjadi berkat untuk orang lain, itu menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup. Hari ini ketika Abraham ditantang atau diuji untuk mengorbankan anaknya, satu pergumulan yang besar sekali, tapi di sana Abraham menunjukkan satu ketaatan yang besar terhadap janji-janji Tuhan, ketaatan yang besar terhadap perjanjian yang Tuhan sudah ikat dengan dia dan yang dia ikat dengan Tuhan. Ketaatan kepada hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Tuhan, dia mesti tunjukkan itu. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pergumulan batin dan pilihan Abraham untuk taat itu, di sanalah Tuhan mengatakan sama dia untuk kedua kalinya, Abraham, keturunanmu akan sangat banyak dan engkau akan menjadi berkat untuk orang-orang lain, untuk sebanyak mungkin orang. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita menghayati janji-janji kita di dalam kehidupan ini. Entah itu janji imamat kita, entah itu janji ketika kita mengikrarkan kaul-kaul sebagai biarawan, biarawati, atau entah itu janji-janji yang kita buat ketika kita dibaptis, kita mengakui dosa-dosa kita kemudian menerima sakramen perkawinan dan sakramen-sakramen lain yang kita terima di dalam kehidupan ini. Sakramen-sakramen yang kita terima itu adalah perjanjian yang Tuhan ikat dengan kita dan yang kita ikat dengan Tuhan. Bagaimana perjanjian-perjanjian itu kita pegang kokoh di dalam hidup ini ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan atau cobaan-cobaan yang tidak sedikit yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan mengatakan bahwa kalau kita
betul-betul berpegang pada perjanjian-perjanjian itu, maka kita akan menjadi berkat untuk orang-orang lain. Bapak Ibu di dalam ensikliknya tentang Gaudete et Exsultate, di sana Paus Fransiskus mengatakan begini, satu hal yang sederhana yang dia katakan, jangan lupa tersenyum di dalam hidup ini. Jangan lupa tersenyum. Kalaupun kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, kalaupun tantangan begitu banyak, kalaupun cobaan begitu banyak, jangan lupa tersenyum. Kekudusan itu dicapai lewat sebuah perjuangan yang besar. Bapak ibu atau ibu-ibu yang punya anak yang punya bayi kecil, punya bayi yang baru lahir, saya percaya bahwa malam-malam tidak bisa tidur nyenyak. Tapi ketika mereka laksanakan tugas sebagai ibu dan bapak dengan baik, berani bangun pada malam hari untuk melihat anaknya yang sedang menangis, bagi Paus Fransiskus ini adalah perjuangan menuju pada kekudusan. Orang tua atau suami-suami yang berjuang dari pagi sampai malam untuk mencari nafkah, bekerja dengan banting tulang dalam kehidupan ini, supaya dengan itu bisa mendapatkan sesuap nasi untuk keluarganya. Bagi Paus Fransiskus ini adalah perjuangan menuju kepada kekudusan. Ini adalah kekudusan hidup itu sendiri, karena orang ini berani untuk banting tulang, untuk peras keringat, untuk berjuang bagi keluarganya, orang-orang yang dia cintai dalam hidup ini. Ini adalah perjuangan, ini adalah kekudusan hidup. Mereka memperlihatkan sama kita tentang kekudusan hidup itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Karena itu dia mengatakan jangan lupa tersenyum. Ketika kita tersenyum, sebetulnya yang terpancar di sana adalah energi-energi positif yang ada di dalam diri kita, yang mencahayai hati kita yang sedang gundah, atau hati kita yang sementara ini bergumul, atau hati kita yang sementara ini penuh dengan rupa-rupa pertanyaan, membuat hati itu betul-betul dipancari dengan sebuah sinar atau sebuah cahaya yang lain, atau cahaya kegembiraan dalam hidup itu, yang membuat sehingga semua yang lain-lain itu bisa sirna dalam hidup. Jangan lupa tersenyum. Ajakan Paus sederhana. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus, apalagi yang kita mau renungkan dalam hidup ini, ketika hari ini kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita kepada kekudusan. Hari ini di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menulis kepada umat di Roma. Dia tulis begini, bahwa Allah itu berpihak pada kita. Jangan lupa bahwa Allah itu selalu berpihak pada kita. Bagaimana cara Allah itu berpihak? Dia tidak menyayangi anak tunggalnya itu, tapi dia menyerahkan anak tunggalnya itu untuk kita, untuk menjadi tebusan untuk kita, supaya kita betul-betul bisa berjuang menurut model ini atau sesuai dengan model ini dalam hidup. Jangan lupa bahwa ketika kita bergumul, di sana Allah bergumul dengan kita. Jangan lupa bahwa ketika kita dalam kesulitan, di sana Allah ada di dalam kesulitan itu bersama-sama dengan kita. Jangan lupa bahwa ketika kita sementara menderita, di sana Allah menderita bersama-sama dengan kita, karena Dia sudah pilih untuk berpihak pada kita. Dan karena itu Dia mau mengatakan bahwa saya tidak pernah meninggalkan kamu berjalan seorang diri di dalam kehidupan ini. Bahkan putra tunggalku saya sudah serahkan untuk kamu.
Dan karena itu percayalah bahwa ketika kamu berjuang, saya berjuang bersama kamu. Ketika kamu menderita di sana juga saya menderita bersama kamu untuk membantu kamu keluar dari penderitaan itu. Jangan lupa kita berjuang bersama-sama dalam kehidupan ini. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus, jadi marilah kita pada minggu kedua ini di satu sisi mencoba untuk mengarahkan pandangan kita ke depan kepada kekudusan hidup, kepada kemuliaan hidup itu, sambil meneguhkan iman kita bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita, Allah itu bekerja untuk kita, bahwa Allah itu adalah Bapa yang senantiasa mengatakan sama kita, engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan karena itu kita terdorong atau dimotivasikan untuk senantiasa mencoba taat dengan perjanjian-perjanjian yang telah kita buat dalam kehidupan ini dengan Tuhan sendiri. Semoga demikian.